Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yakhruju minhumal lu'lu wal marjan, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Shadaqallahul adzim. Selamat malam, dengan saya Muhammad Nova Firdaus. Di sini saya akan presentasikan tentang iman dan takwa. Apa itu iman dan takwa? Pengertiannya itu apa? Dan dari pengertian itu didapatkan dari dalil-dalil, dan dalil-dalilnya itu apa? Yang kedua adalah cara meningkatkan iman dan takwa itu apa? Yang ketiga adalah manfaat bagi kehidupan. Manfaatnya bagi kehidupan di dunia itu apa sih iman dan takwa itu? Banyak orang yang mengerti iman dan takwa itu apa, tetapi dia nggak tahu manfaatnya bagi kehidupan itu apa. Yang mereka tahu hanya manfaat bagi kehidupan akhirat. Jadi kehidupan di dunia itu mereka banyak yang kurang tahu dan banyak yang melupakannya. Baiklah, saya akan membahasnya. Terima kasih. Ya, sesuai janji tadi, saya akan membahas pengertian iman. Apa sih iman itu? Iman itu adalah pembenaran dalam hati, pengakuan dalam lisan, dan yang terakhir adalah pengakuan dalam bentuk perbuatan, singkat perbuatan gitu, biar gampang. Oke, pengakuan dalam hati itu apa? Mengakui semua ajaran Allah dan Rasulnya itu benar. Allah dan Rasulnya itu benar. Contohnya apa? Allah melarang kita untuk minum minuman keras. Kita harus percaya, apapun alasan yang diberikan minuman keras itu, Allah sudah larang, Rasul juga sudah larang, kita lakukan. Kita jauhi minuman keras, kita jauhi mabuk-mabukan. Terus untuk para wanita diperintahkan untuk menggunakan kerudung oleh Allah, dan Rasul juga memerintahkan kita untuk menggunakan hijab atau kerudung. Ya, kita lakukan apapun itu karena itu dari Allah dan Rasulnya. Dan kalau dari Allah dan Rasulnya berarti sudah dikatakan dalam Al-Quran, maka ya kita lakukan. Kita gunakan kerudung. Para wanita menggunakan kerudung karena ini sudah perintah dari Allah. Dan ini semua karena Allah dan Rasulnya. Terus dalam lisan itu apa? Lisan itu contoh gampangnya adalah 2 kalimat syahadat. Kita percaya bahwa Allah itu adalah satu-satunya zat yang harus disembah, dan Rasulullah itu adalah Rasul terakhir, titik, selesai. 2 kalimat syahadat itu intinya itu. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulnya atau utusannya, titik. Tidak boleh ada kata lagi akan ada nabi kayak setelah ini. Terus ada orang yang mengaku saya adalah Rasul setelah Rasulullah. Nah, kalau kita sudah 2 kalimat syahadat, kita tidak boleh mengakuinya sebagai nabi, karena tidak ada nabi lagi setelah Rasulullah. Itu dalam kalimat, itu dalam lisan. Lalu perbuatan itu apa? Perbuatan itu adalah membenarkan semua apa yang disuruh Allah dan apa yang disuruh Rasulullah, seperti kita melakukan sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Jadi dengan perbuatan itu kita melakukan sholat hanya karena Allah, kita melakukan puasa hanya karena Allah, kita zakat hanya karena Allah. Jadi pengertiannya adalah pembenaran, atau kita membenari dalam hati dan mengucapkannya dengan lisan. Oh, saya percaya oleh Allah, saya percaya Rasulullah Muhammad itu adalah
putusannya dan melakukannya dengan perbuatan. Jadi nggak cuman dalam hati tok saya percaya sama Allah tapi dia tidak mau bersyahadat, ngapain? Terus dia percaya sama Allah, dia percaya sama Rasulullah, terus dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi dia nggak mau sholat, nggak mau puasa, nggak mau zakat, maksiat jalan terus, maka imannya patut dipertanyakan. Imannya patut dipertanyakan. Apakah benar dia sudah beriman? Apakah benar ada sesuatu yang salah dalam imannya? Itulah pengertian iman. Jadi kalau ingin imannya sempurna, 3. Cek. Oh ini mati ya? Nih mati, udah. Bisa pakai ini. 3. Lalu dalilnya apa? Oke, kita lulus dalilnya. Dalil pengertian iman itu apa? Nah, hapus dulu. Ya, pengertian iman. Dalilnya adalah di surat Al-Baqarah, surat kedua, Quran surat kedua, ayat ketiga. Al-Baqarah ayat ketiga yang berbunyi, alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu mereka yang beriman dengan yang gaib. Mereka yang beriman dengan yang gaib. Beriman kepada yang gaib. Terus yang kedua adalah yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata, yang melaksanakan sholat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan menginfakkan sebagian harta atau menginfakkan sebagian rezeki yang diberikan kepada mereka. Maksudnya kepada mereka itu adalah kita, menginfakkan rezeki yang diberikan, sebagian rezeki yang diberikan. Jadi pengertian iman dan takwa menurut surat Al-Baqarah ayat 3 adalah yang pertama, mereka yang beriman kepada yang gaib. Ini sama seperti pembenaran dalam hati, karena kita tidak bisa melihat yang gaib. Gaib itu seperti apa sih? Allah Subhanahu wa taala itu adalah gaib. Lalu malah para malaikat, para jin, surga dan neraka. Karena sangat sulit kita percaya pada sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata kita. Kita tidak bisa melihat dengan mata telanjang. Hanya pada kekuasaan Allah saja kita hanya bisa melihat hal yang gaib. Itu pun cuma sedikit. Yang kedua adalah melaksanakan sholat. Kamu ngaku beriman tetapi nggak sholat, seperti yang saya bahas tadi, ini imannya perlu dipertanyakan. Maka sholat itu adalah pembuktian kalau kamu itu benar-benar beriman. Lalu yang ketiga adalah menginfakkan rezeki. Menginfakkan rezeki yang telah diberikan, menginfakkan sebagian rezeki yang telah diberikan oleh Allah pada kita. Nah, dengan seperti ini maka kita jadi tahu gimana apa sih itu iman. Nah, setelah kita mengerti pengertiannya iman, kita langsung aja kita bahas cara meningkatkan iman dan takwa. Itu gimana sih cara meningkatkan takwa itu? Gimana caranya meningkatkan iman dan takwa? Setelah kita tahu, oke, yang pertama cara meningkatkan iman dan takwa, yang pertama adalah membaca dan memahami membaca dan memahami isi Al-Quran. Nah, dengan membaca, tetapi juga memahami Al-Quran itu isinya tentang apa. Seperti siapa yang bersyukur kepada Allah,
maka Allah akan menambahkan rezeki, Allah akan menambah nikmatnya. Nah, kita jadi tahu setelah kita membaca dan memahami Al-Quran, kita tahu nikmat yang telah Allah berikan itu apa saja, dari mulai oksigen yang bebas dan gratis. Itu manfaat dari Allah dan lain sebagainya, karena banyak banget manfaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membaca Al-Quran. Dan setelah kita mengetahui nikmat Allah itu sangat banyak, kita jadi bisa beriman. Iman kita bisa jadi tambah. Setelah membaca Al-Quran dan memahaminya, apalagi kedua, supaya iman kita bisa melesat naik, yang kedua adalah menghadiri majelis ilmu, pengajian. Menghadiri majelis ilmu. Kalau nggak tahu majelis ilmu, ya pengajian, majelis ilmu. Dengan menghadiri majelis ilmu, kita jadi tahu apa sih manfaatnya iman itu, apa gunanya, buat apa. Dan kalau kita beriman, iman kita tinggi, iman kita itu besar kepada Allah, kita dapat apa? Dengan menghadiri majelis ilmu, sharing ilmu, maka kita akan mendapatkan semua ini dan bisa meningkatkan iman kita lebih besar lagi atau lebih tinggi lagi. Yang terakhir adalah berkumpul dengan orang-orang soleh. Berkumpul dengan orang soleh. Berkumpul dengan orang-orang soleh. Nah, kalau kita ingin meningkatkan iman dan takwa, ya kita harus bergaul pada orang-orang yang bisa mengaji, agamanya tinggi. Kalau ingin iman dan takwa, kalau ingin meningkatkan iman dan takwa kepada preman pasar, preman terminal, itu ya kalian nggak akan bisa mendapatkan iman. Yang kalian dapatkan adalah yang mungkin kemungkaran atau lain sebagainya, mengajari hal yang maksiat, begitulah. Jadi berkumpul dengan orang-orang soleh itu termasuk cara meningkatkan iman, gitu. Oke. Setelah kita mengetahui iman dan manfaat iman, cara meningkatkan iman, kita masuk yang paling terpenting. Di sini banyak sekali orang-orang yang nggak tahu manfaat iman di dunia itu apa. Manfaat iman di dunia itu apa? Banyak orang yang nggak tahu. Saya mengatakan banyak ya, bukan semua. Manfaat iman di dunia itu apa? Gitu, Pak. Tapi manfaat iman di dunia itu apa? Dan yang banyak mengetahui ya mungkin kalau di akhirat sih, di akhirat itu paling dapat pahala. Di akhirat saya akan bahas yang di dunia saja. Apa sih manfaatnya di dunia? Oke. Saya pernah mendengar satu kata-kata yang paling bagus. Yang pertama kata-kata ini, seni bikin hidup jadi indah. Yang kedua adalah ilmu bikin hidup jadi mudah. Dan yang terakhir adalah iman bikin hidup jadi terarah. Nah, maksudnya apa? Seni bikin hidup jadi indah. Seni bikin hidup jadi indah.
Seni bikin hidup jadi indah. Kita baca Al-Quran menggunakan seni tilawah, karena tilawah itu juga termasuk seni, maka jadi indah, jadi kerasa. Jadi bayangkan saja kita adzan tapi tidak menggunakan nada-nada tertentu. Nah itu membuat yang mendengarkan adzan itu jadi bising, jadi berisik, kok nggak bagus mendengarkannya. Maka seni bikin hidup jadi indah. Tidak hanya hidup, tapi ibadah pun akan jadi indah kalau menggunakan seni dengan keindahan. Karena hakikatnya Allah itu sangat menyukai keindahan. Itu yang pertama. Yang kedua, ilmu bikin hidup jadi mudah. Tahun 1950-an, zaman kakek saya, itu kalau haji itu selama 6 bulan. Kenapa? Karena pada saat itu pesawat belum terlalu canggih. Haji pun, kalau haji itu beberapa minggu naik kapal, dan Mekah Madinah tuh menggunakan unta. Jadi tanpa adanya ilmu semuanya jadi susah, ibadah pun akan jadi susah. Contoh gampangnya aja, kita berpergian, ingin berpergian, ya tadilah haji lah. Bayangin aja kita naik kapal beberapa minggu, belum nanti kita ke Madinahnya, belum nanti kita melakukan ya gitulah pokoknya. Enggak. Ilmu bikin hidup jadi mudah. Contoh lainnya, Pilpres kemarin kita nggak tahu informasi quick count-nya gimana. Nah, dengan ilmu kita jadi tahu, dari televisi kita tahu quick count-nya jadi kayak gimana quick count-nya. Atau berita yang ada di Amerika, kita nggak usah jauh-jauh ke Amerika untuk mencari suatu berita. Kita tinggal tolong klik di TV, atau lebih canggih lagi dari HP, dari smartphone. Nah, ilmu bikin hidup jadi mudah. Terus yang ketiga adalah iman bikin hidup jadi terarah. Kalau di ibarat kata, iman itu adalah center. Udah saya dulu. Ya, iman itu ibarat kata kalau itu lentera, center, lentera, atau lilin, lampu, ya terserah, pokoknya penerang lah. Nah, iman itu jadi semua ini akan jadi terarah, ya, dari ilmu, seni, ilmu itu akan jadi terarah dengan adanya iman. Iman pun tanpa ilmu, pun tanpa iman jadi tidak terarah. Jadi semuanya jadi buyar, hancur, aneh. Ya, contoh gampangnya, dulu ada seorang ilmuwan, saya lupa namanya, itu mengatakan bahwa 2030 itu manusia sudah mendekati cahaya. 2030 manusia mendekati cahaya. 2050 manusia itu bisa melakukan interstellar planet, atau perpindahan planet satu ke planet lainnya. Jadi kita tuh bisa pindah planet. Entah itu kata siapa. Bisa pindah planet. Dan puncak ilmu pengetahuan adalah 2100, di mana manusia itu nggak butuh mati. Dia nggak butuh mati. Manusia 2010, kata ilmuwan, siapa lupa namanya. Para ilmuwan itu 2100 kita tuh nggak mati. Nah, orang yang mengatakan profesor ini tuh nggak punya iman. Dia tidak menggunakan iman. Dia tidak menggunakan penerangan. Jadi dia menggunakan statement yang ngawur, karena dia menggunakan ilmu tapi tidak menggunakan iman. Jadi iman itu dalam kehidupan itu apa? Intinya iman dalam kehidupan itu adalah sebagai lampu penerang.
sebagai lampu penerang kita. Iman itu adalah lampu penerang kita. Iman itu adalah lampu penerang kita. Lampu penerang kita. Ya. Nah, ini untuk iman. Ini untuk iman. Ini untuk pembahasan iman. Sudah. Setelah menjelaskan pengertian iman, sekarang saya menjelaskan pengertian takwa itu apa, cara meningkatkan takwa itu apa, terus maksudnya cara meningkatkan takwa itu bagaimana, dan pentingnya takwa itu bagi kehidupan itu apa gitu. Rasulullah pernah menjelaskan pada para sahabat dalam khutbah Jumat yang selalu dalam surat Ali Imran ayat 102 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah yang sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Maksud saya. Terus takwa itu apa sih? Sebelum kita masuki haqqa tuqatih atau sebenar-benarnya takwa, takwa itu apa sih? Takwa itu simpelnya adalah, takwa itu artinya takut. Takut kepada Allah, takut hanya kepada Allah. Mengajarkan sesuatu hanya karena Allah. Dan menghindari sesuatu karena Allah. Jadi apapun yang kita lakukan, menghindari sesuatu karena Allah. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita hindari, apakah itu larangan ataukah itu semua hanya karena Allah. Jadi intinya takwa itu adalah takut kepada Allah berdasarkan kesadaran. Jadi sadar, takut itu hanya karena Allah, itu sadar tanpa paksaan dari orang lain. Itu pengertian dari takwa. Lalu kita masuk bagaimana cara meningkatkan takwa. Cara meningkatkannya takwa. Oh ya, sebelum itu pengertian takwa itu banyak sekali perintah Allah untuk bertakwa itu banyak sekali. Sebelum kita masuk cara meningkatkannya, perintah Allah dalam menjalankan takwa itu banyak sekali. Contohnya di surat ketiga, Quran surat ketiga ayat 133 yang berbunyi, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatil arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Yang artinya, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kita juga mencari ampunan Tuhan dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Bayangin, surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu cuma disediakan oleh orang-orang yang bertakwa, oleh orang yang bertakwa. Apakah selain orang yang bertakwa itu bisa mendapatkan ini? Surga yang seluasnya langit dan bumi? Nah, apakah selain itu? Tentu saja tidak dapat. Oke, itu yang pertama. Perintah yang pertama. Kita masuk ke perintah yang ketiga. Perintah yang ketiga itu apa? Quran surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam
maaf, ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Dalam perintahnya lagi, Al-Baqarah surat kedua ayat 183, artinya hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Ini perintah agar kita selalu bertakwa kepada Allah. Kita sudah masuk ke pengertian. Saya saya akan menjelaskan bagaimana cara meningkatkan takwa. Gimana sih cara meningkatkan takwa itu? Cara meningkatkan takwa itu, bagus. Cara meningkatkan iman, cara meningkatkan takwa, maaf. Cara meningkatkan takwa. Cara meningkatkan takwa itu yang pertama itu kita harus ngapain? Oke. Cara meningkatkan takwa itu kita harus ngapain? Oke. Cara apa? Dalam surat dalam surat Ali Imran surat ketiga ayat 102, Quran surat ketiga ayat 102 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kuncinya di sini, haqqa tuqatihi atau artinya sebenar-benarnya takwa. Benarnya takwa. Artinya apa? Yaitu dengan bersungguh-sungguh. Cara meningkatkannya itu ya dengan bersungguh-sungguh. Itu kunci yang pertama. Jadi kalau kamu ingin meningkatkan takwa, lakukan semua ibadah itu dengan bersungguh-sungguh. Ibadah, kenapa kok bisa ibadah kok bisa meningkatkan takwa itu? Kenapa? Dengan sungguh-sungguh. Selain dengan sungguh-sungguh, tentunya dengan cara yang benar. Ya, dengan cara yang benar. Itu tidak hanya bersungguh, saya sungguh-sungguh tapi gerakan sholatnya salah, cara berpuasanya salah, cara membayar zakatnya pun juga salah. Yang pertama, kok bisa ibadah itu dapat meningkatkan takwa? Kok bisa? Pertama kita akan bahas yaitu puasa. Kenapa kok puasa bisa meningkatkan iman dan takwa? Kok bisa meningkatkan iman dan takwa? Bentar. Tiga. Cara meningkatkan takwa yaitu dengan beribadah. Seperti yang saya katakan tadi, beribadah. Yang pertama kita mulai dari puasa. Kenapa puasa kok bisa? Kenapa? Allah berfirman surat kedua, Quran surat kedua ayat ke-183 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun.
tatakun, tatakun, tatakun. Yang artinya agar kamu bertakwa, agar kamu bertakwa, agar kamu bertakwa, bertakwa. Agar kamu bertakwa. Allah sudah mengisyaratkan kalau kita berpuasa, hei orang-orang yang beriman, kalau kalian berpuasa itu supaya kamu itu bertakwa. Nah, pertanyaannya kok bisa dengan puasa itu kita bertakwa? Kok bisa agar kamu itu bertakwa? Yang pertama, mana ini? Sebentar. Nah ini kan, oke, dengan melakukan puasa kita tuh jadi nggak bisa marah-marah. Kita nggak bisa marah-marah karena takut puasanya. Karena dengan puasa itu kita menghindari yang namanya maksiat. Kita takut maksiat, menghindari maksiat. Dengan puasa kita menghindari maksiat. Kenapa? Karena kita takut dengan kita bermaksiat. Kita misalnya sedang berpuasa, kita marah-marah nggak jelas. Nah, kita takut puasa kita itu jadi nggak berguna. Makanya kita marah-marah, ditahan lagi puasa. Nah, nanti nunggu buka, akhirnya lupa kalau mau marah. Terus adalah kayak misalnya apalagi kita ingin bergosip, wah aku pengen banget bergosip, waduh lagi puasa. Ingat puasa, ditahan sampai maghrib tiba, lupa mau apa, sampai maghrib tiba lupa kalau ingin bergosip, itu dalam puasa. Yang kedua adalah cara meningkatkan takwa itu dengan ibadah. Itu yang kedua adalah dengan sholat. Oke. Yang kedua itu adalah dengan sholat. Kok bisa sholat meningkatkan iman dan takwa? Kok bisa sholat itu meningkatkan iman dan takwa? Karena hakikatnya sholat itu adalah menghindarkan kita dari keji dan mungkar. Menghindarkan kita dari keji dan mungkar. Jadi kalau misalnya kita ingin mencuri, tiba-tiba datang sholat. Nah, maka dengan sholat ini seharusnya kalau kita menghayati semua gerakan sholat, niat kita untuk maksiat itu hilang. Kalau sholat kita benar. Nah, pertanyaannya kalau kita udah sholat, tapi kita maksiat. Itu yang salah apa sholatnya atau kitanya? Halo. Cek. Oke. Jadi kalau kita itu udah sholat tapi kok kita pengen maksiat, ya judi kah, mabuk kah, nyolong kah, ya jadi kayak seperti maksiat, melakukan hal-hal tersebut padahal udah sholat, berarti ada yang salah dalam sholat kita. Ya, contoh misalnya sholatnya baca Al-Fatihah terburu-buru, atau tidak kalau sujud dia nggak baca, gerakannya juga ada yang salah, pikiran kemana-mana, tidak khusyuk. Ya sama deh, kalau tidak khusyuk sama tidak khusyuk sama pikiran kemana-mana itu sama. Jadi kalau kita masih maksiat, kalau kita udah sholat tapi masih maksiat, berarti ada yang salah sama sholat kita. Begitu. Jadi dengan sholat itu kita justru akan meningkatkan iman dan takwa, karena hakikatnya ini menghindari keji dan mungkar. Itu
dalam ya dulu. Terus contoh yang lain. Dan puncak dari semua ibadah itu apa? Untuk meningkatkan iman dan takwa itu apa? Haji. Haji yang paling dasar di antara yang paling yang kuat itu adalah haji. Karena apa? Haji karena kita saat berihram itu kita dilarang melakukan berihram, yang dimana kita itu dilarang untuk berbuat mungkar, tidak boleh mencela orang, tidak boleh berbuat fasik dan menyakiti orang lain. Nah, dengan dalam berihram ini sebenarnya kita dilatih untuk meningkatkan iman dan takwa, meningkatkan takwa maksud saya. Dengan meningkatkan iman dan takwa kita dan berihram kita juga menghindar untuk tidak mencela orang lain, tidak menyakiti orang lain, tidak berbuat mungkar dan fasik. Nah, maka haji ini sebagai puncak dengan cara meningkatkan iman dan takwa. Lalu ini yang terakhir, manfaatnya apa sih bagi kehidupan dunia ini? Manfaatnya apa bagi kehidupan dunia ini itu apa? Oke, kita singkat cepat saja ya. Pertama, manfaatnya bagi kehidupan. Manfaat bagi kehidupan. Takwa itu apa? Bagi kehidupan. Manfaat bagi kehidupan itu apa? Oke. Oke, yang pertama Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 29 yang mengatakan intinya adalah orang yang meningkatkan takwa. Orang yang meningkatkan takwa intinya ya ini meningkatkan takwa. Meningkatkan takwa akan diberi furqan. Akan diberikan furqan. Diberi. Dalam surat Al-Anfal ayat 29, orang yang meningkatkan takwa akan diberikan furqan. Apa sih furqan itu? Furqan itu adalah kemampuan untuk membedakan realitas mana yang bermanfaat dan yang tidak. Jadi kemampuan untuk membedakan bermanfaat atau tidak. Bermanfaat atau tidak. Manfaat atau tidak. Inilah namanya furqan. Jadi orang yang bertakwa itu tahu ini bermanfaat atau enggak bagi dirinya. Misalnya dia ke toko makanan ke kedai makanan. Banyak sekali makanan, jenis-jenis makanan itu banyak. Dari soto, sate, rendang dan lain sebagainya. Terus dia diberikan furqan oleh Allah karena dia mencoba selalu meningkatkan takwanya, dia diberikan furqan oleh Allah. Terus dia tahu ini sate ini bermanfaat nggak sih buat aku? Bermanfaat nggak sih buat aku? Oh, aku kena kolesterol, nggak usah makan banyak sate kambing. Oh, aku punya darah tinggi, sate kambingnya nggak usah dimakan. Terus apa lagi? Saya kurang tahu kolesterol itu ada hubungannya sama sate kambing, kurang tahu. Karena saya bukan kesehatan, ya. Jadi orang yang diberikan furqan itu tahu ini bermanfaat atau tidak. Terus dia beli motor. Apakah saya harus memberi motor lagi? Apakah RX atau apakah itu namanya? Kurang tahu. Apakah itu penting buat saya? Nah, kalau diberikan furqan pasti tahu ini nggak bermanfaat, pajaknya banyak, cepat rusak, ya nggak usah belilah. Nah, ini namanya furqan. Penting bagi kehidupan kita kalau kita tuh punya furqan. Jadi apa-apa tuh enak. Kalau semuanya diambil itu akan jadi masalah, beban. Bayangin aja, kamu punya kolesterol tapi kamu makan rendang,
kamu rendang kamu ambil, terus duitnya nggak cukup buat beli sate, kamu utang untuk beli sate, kepengen. Nah inilah Furqan, itulah Furqan. Jadi manfaat untuk meningkatkan takwa di kehidupan sehari-hari itu yang pertama dari surat Al-Anfal ayat 29 tuh ini Furqan. Kita akan diberikan Furqan, yaitu bisa kemampuan untuk membedakan ini bermanfaat atau tidak. Oke, itu tentang itu surat Al-Anfal. Ya, hapus ya sekalian. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kedua adalah kita ambil, sebenarnya ini ada 7, tapi saya ambil 3 karena pembahasannya terlalu panjang kalau saya ambil 7. Oke, yang ketiga adalah surat Al-Baqarah, surat kedua, Quran surat kedua, ayat ke-189. Artinya, intinya adalah dan tingkatkan takwa kepada Allah agar kamu sukses dan bahagia. Sukses dan bahagia. Nah, titik. Sukses dan bahagia. Kalimat ini umum, artinya apapun pekerjaan Anda itu akan dibuat sukses dan bahagia oleh Allah. Karena banyak begini. Misalnya kita di sekolah sebagai pelajar, kita sukses. Wah, pelajaran selalu dapat nilai A+. Kalau dapat nilai A+, kalau dapat nilai A, minimal cuma B. Nah, itu sukses, tapi kita nggak pernah merasakan bahagia. Terus kalau ingin bahagia dan sukses itu gimana? Ya tingkatkan iman dan takwa. Ingin keduanya ini bagaimana? Tingkatkan iman dan takwa. Tingkatkan iman dan takwa. Gitu. Nah, sebagai yang pekerja pun juga sering bekerja itu dia seorang bos besar di suatu perusahaan. Dia seorang insinyur besar. Tapi dalam keluarganya hancur. Dia merasa nggak bahagia padahal dia dikelilingi oleh harta benda. Contoh lainnya seperti artis. Contohnya King of Pop Michael Jackson. Siapa sih yang nggak kenal Michael Jackson? Dia punya kekayaan, bahkan dikatakan di rumahnya itu dia mempunyai kebun binatang sendiri. Kalau orang biasa kalau ingin lihat hewan-hewan itu dia harus pergi ke kebun binatang. Sementara Michael Jackson tinggal keluar ke rumahnya saja udah dapat kebun binatang, udah mempunyai Disneyland sendiri, udah mempunyai taman surga dunia sendiri. Tetapi lihat akhir hayatnya, dia meninggal karena kelebihan obat bius. Kenapa dia kelebihan obat bius? Yang pertama karena dia nggak bahagia. Dia ditakuti rasa cemas yang berlebihan, dan cemas yang berlebihan itu buat dia tidak bahagia. Kenapa? Karena dia tidak meningkatkan iman dan takwa. Sementara orang-orang yang sukses dan bahagia itu rata-rata itu pasti meningkatkan iman dan takwa, ibadahnya bagus. Itu dalam surat Quran surat Al-Baqarah 189. Ya, kita langsung cepat aja ya. Terus yang selanjutnya apa? Yang selanjutnya adalah Al-Baqarah, Quran surat Al-Baqarah lagi. Quran surat kedua ayat 282. 282 paling akhir. Tingkatkan iman dan takwa, maka Allah akan berikan. Nah, ini khusus untuk para pelajar ya. Terutama untuk para pelajar, takwa, maka Allah mengajarkan ilmu yang banyak.
ilmu yang banyak. Maksudnya ilmu yang banyak itu apa? Ilmu yang tidak ada habis-habisnya. Ilmu yang sangat luas atau luas. Luas. Ilmu itu bahkan bisa dikatakan untuk sekarang, bisa untuk sekarang. Ilmu itu bisa untuk sekarang ataupun masa depan. Di masa depan nanti, kalau kamu meningkatkan iman dan takwa, meningkatkan takwa, maka kamu akan diberikan ilmu yang bisa kamu gunakan di masa sekarang ataupun di masa depan besok, kalau dunia membutuhkan ilmu yang diberikan oleh Allah ini dari meningkatkan iman dan takwa. Ya. Oke, mungkin cukup itu saja dari manfaat iman dan takwa beserta dalil-dalilnya. Ya, terima kasih karena waktu sudah menunjukkan 10:15. Maka diakhiri. Mungkin kalau ada salah kata, mungkin cukup sekian dari video saya. Kalau ada salah kata, itu datang dari saya pribadi dan saya butuh pelajaran. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Kalau ada benar, itu datangnya murni dari Allah. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam dan bahagia.